Dalam satu sejarah pernah terjadi seseorang Badui di tengah-tengah majelis itu, ada Nabi di tengah-tengah mereka. Badui ini dia angkat tangan, ya Rasulullah, banas'al. Ya Rasulullah, saya ingin tanya kepadamu. Kata Nabi, fadhal ya Badui, silahkan. Dia mengatakan mata sa'ah. Kapan hari sa'ah itu? Hari kebangkitan. Kapan hari kehancuran itu? Kapan hari kiamat itu? Nabi SAW menjawab kepada si Badui, ya Badui, apa persiapan kamu dengan pertanyaan itu tadi? Kata Badui, ma istadtu syai'an, saya tidak punya persiapan sama sekali, melainkan uhibbullah wa hibbur Rasulullah. Akan tetapi aku punya modal cuma dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, tamam ya Badui, wa kafaka ya Badui, cukup itu, sempurna kau wahai Badui. Artinya bahwa dengan modal kecintaan kita bisa bergandengan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi melanjutkan, atta ma'aman ahbabta fi yaumil qiyamah. Engkau bersama siapa dibangkitkan di hari kiamat. Jadi berita gembira, dengan modal kecintaan saja kita bisa dibangkitkan bersama Nabi. Yang kedua, ada juga sejarah. Dalam satu cerita riwayat, diriwayatkan di Maulid Ad-Dibai, Nabi pernah jalan di satu kebun. Kemudian di dalam kebun itu dia berjumpa dengan seseorang pemburu. Seseorang pemburu itu, yang diburu itu adalah bejangan. Kemudian Nabi melihat di sebelah kanan pemburu ini, bejangan itu sudah diangkat. Ya, kalau di sini dibilang jonga ya. Kemudian tangisan bejangan itu mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Karena bahasa bejangan itu yang bisa memahami cuma Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ada apa? Saya punya anak masih kecil, ditangkap oleh si pemburu ini. Jadi saya tidak bisa beri makan, itu saya punya anak. Tolong lepaskan saya. Saya akan kembali. Yang penting saya mau kasih makan saja, saya punya anak yang sedang kelaparan. Terus Rasulullah menghampiri seorang pemburu itu mengatakan, wahai fulana, saya Rasulullah meminta kamu lepaskan itu bejangan. Baik ya Rasulullah, dilepaskan. Ketika dilepaskan bejangan itu lompat-lompat mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gembira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dia berbicara yang paham cuma Nabi SAW. Makanya di Maulid itu dikatakan, wadhabbu wal ghazala yashhadani lakabir bisala. Bejangan dan bob, biawak itu menyaksikan atau dia bersaksi tentang risalah Allah Subhanahu wa taala atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau hari ini binatang-binatang itu bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita hari ini tidak bisa mengungkapkan kesaksian kita kepada baginda Muhammad SAW, berarti binatang itu lebih istimewa daripada kita. Ya. Jangan kita mau kalah, kita ini khalifatul fil ardh. Bagaimana caranya supaya kita mensyukuri nikmat Allah? Kalau disebut nama Muhammad, usahakan sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kesaksian kita ketika disebut nama beliau.
Jadi jangan kita mau kalah. Kemudian dalam majelis ini Allah berfirman di dalam Quran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kita hari ini qiyaman atau junuban atau qu'udan. Kita adalah qu'udan. Apa itu? Duduk dan berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita memikirkan tentang bagaimana alam semesta ini, bagaimana kejadian ini, bagaimana sejarah ini, bagaimana proses kesuksesan Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah. Rasulullah SAW dalam hal ini memang sangat luar biasa. Bukan hanya dia peduli kepada orang lain, tetapi di luar daripada agama Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dia sangat peduli, sampai dia peduli dengan orang-orang Yahudi yang sedang sakit. Inilah yang disebut oleh Allah, kepribadian Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Muhammadun walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Kata Allah di dalam Quran, Muhammad itu asyidda 'alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum. Dialah Muhammad, makana Muhammadun makana Muhammadun asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Muhammad itu adalah dia berkasih sayang terhadap orang-orang beriman. Dia keras terhadap orang-orang yang menentang Allah, menentang risalah. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Tanda-tanda sujudnya Muhammad. Hari ini dunia mengenal Islam. Itulah tanda sujud Nabi Muhammad SAW. Itu tandanya. Simahum fi wujudihim min azratis sujud. Nah, itu digambarkan oleh Allah di dalam Quran. Simahum fi wujud, di dalam dahi Muhammad terdapat kehitaman. Maksudnya itu adalah satu bentuk stempel dari Allah bahwa giginya Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan dan mensukseskan ajaran ini sehingga dunia ini mengenal Islam. Itulah simahum. Dzalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil. Dan itu ditulis, diperumpamakan tulisan itu di dalam Injil dan Taurat. Artinya orang Nasrani, orang Yahudi tidak bisa mendustai ini. Kenapa? Karena semua rasul-rasul Allah yang Allah kirim itu ada hubungannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dia mengangkat kepalanya, itu dalam satu riwayat, wa rafa'u ra'sihi. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat di arsy Allah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitupun Nuh, yanjuhu minal gharq wa yakhliqu man khalafahu awal aqarib. Dia diselamatkan dari badai yang sangat dahsyat, ya. Dan dia bisa membawa keluarganya. Itu disebabkan karena Nur Muhammad itu ada di dalam diri Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua para nabi begitu. Ibrahim juga takumuhu ja'ala ubadil aslami wal kawakib. Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah karena Nur itu ada pada diri Ibrahim, sehingga dia tidak mau tunduk dan patuh kepada patung yang disembah oleh kaum Namrud, sehingga dia dibakar, sehingga dia dijatuhkan hukuman Ibrahim untuk dibakar. Jibril datang, ya Ibrahim, saya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Anda.
Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, saya tidak mau meminta di luar dari Allah. Saya tidak mau minta pertolongan kepada kamu, wahai Jibril. Kamu pulang. Tempat saya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itulah konsep yang sering kita baca ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, bukan menyembah, mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Dan ini direalisasikan oleh Ibrahim alaihi, sehingga Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Begitu pula satu bentuk kejadian ketika Muhammad SAW meninggalkan organisasi Bani Hashim yang dibuat Iqra. Kemudian di dalam beberapa bulan dia muncul kembali ke permukaan di tengah-tengah orang Mekah. Maka sebagian orang-orang Mekah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, kamu dari mana? Kenapa kamu meninggalkan kami? Jangan-jangan kamu membawa ajaran baru? Dijawab oleh Nabi Muhammad, innani hadani rabbi ila siratal dinan qiyaman bila Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi luar biasa ini keistimewaan yang ada sama kita, yang diberi oleh Allah kesempatan untuk memberi tanda bahwa kita masih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ceramah singkat ini mudah-mudahan dapat memberi motivasi buat Anda untuk lebih gigih lagi cinta dengan tadarrus atau memahami bagaimana sejarah-sejarah dunia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.